Jadi di sini kita sedang ada di kebun gambas ya, atau oyong. Nah, ini gambas sudah panen sekitar 12 kali ya. 12 kali dari mulai harga 4.500 sampai 3.000. Nih, kita bisa lihat ini kondisi buahnya masih cukup lebat ya. Masih sangat banyak. Ini ada tuh 2, 3, 4 hampir lebih dari 10 ya. Buahnya masih sangat lebat nih. Buahnya masih sangat lebat di sini. Dan kondisi tanamannya masih cukup bagus. Oke. Kondisi tanamannya masih cukup bagus. Nah, ini bisa kita lihat bersama. Daunnya masih cukup hijau, rimbun. Serangan jamur tidak begitu banyak, walaupun memang sudah ada ya. Ini di daun tua sudah ada yang mulai kuning-kuning, sudah mau kering. Tapi secara keseluruhan overall masih cukup bagus. Dan ini masih sangat banyak sekali buahnya, masih bergerombol. Dan ini kita bisa lihat, nah ini masih cukup panjang ya, kurang lebih hampir tuh satu lengan saya. Ini 1, 2 ya, jadi sekitar rata-rata 2 jengkal. Buahnya cukup bagus, buahnya masih sangat lebat ya. Ini sudah panenan ke-12. Ini sudah panenan ke-12 kali dengan interval pemanenan setiap hari gitu. Kita panen setiap hari. Kemudian yang perlu menjadi catatan juga, di sini kami menggunakan bibit turunan gitu. Jadi bukan dari packingan asli atau kita menggunakan benih-benih yang di pasaran gitu. Jadi benih yang kita gunakan di sini adalah benih-benih turunan, tetapi hasilnya masih cukup bagus gitu ya. Ini adalah hasil benih turunan. Artinya dengan kita menggunakan benih sendiri, kita bisa menekan modal itu hingga kurang lebih 1,5 juta. Nah, teman-teman bisa bayangkan gitu ya. Tetapi yang perlu diingat untuk melakukan pembenihan ulang, sebelumnya saya di sini melakukan seleksi terlebih dahulu gitu ya. Jadi memang saya mengumpulkan dari beberapa jenis gitu ya. Ada Azura, Prima, kemudian ada Anggun Tavi, dan juga ada dari merek Pertivi gitu. Kita tanam semuanya, kemudian kita lihat secara produksi, secara ketahanan, kita bandingkan antara masing-masing jenis itu seperti apa, bagaimana ketahanannya, kemudian jenis mana yang produktivitasnya bagus gitu. Setelah kita tahu, kita pelihara beberapa buah, kita ambil beberapa buah sengaja kita sisakan hingga tua dan kita benihkan ulang. Kita benihkan ulang. Nah, baru nanti bisa kita tanam di situ. Ini masih cukup lebat sekali. Sangat menarik. Sangat menarik sekali ya. Gitu. Nah, kalau kita lihat modal yang kita gunakan di sini nggak sampai 3 juta gitu. Secara keseluruhan tidak sampai 3 juta dengan luasan 1/4 hektar gitu. Nah, kita menanam 1/4 hektar tapi modal yang kita gunakan hanya sedikit sekali gitu. Kenapa? Yang pertama, kita menggunakan bibit-bibit atau benih itu dari buatan sendiri. Benih turunan kita turunkan kembali, kita tanam lagi. Dan hasilnya ternyata masih bagus. Jadi untuk petani yang ingin menanam oyong, tidak usah khawatir. Kita masih bisa membenihkan benih gambasnya ini dari produksi sendiri. Berbeda dengan tanaman jagung. Ketika tanaman jagung hibrida atau F1 kita tanam kembali, biasanya tidak bisa berproduksi bagus gitu ya. Biasanya banyak yang kopong-kopong dan sebagainya macam. Tapi kalau untuk gambas masih cukup bagus, masih normal. Oke, mungkin kita bisa sambil jalan-jalan lagi ya, biar kita tidak membohongi publik. Memang masih bagus pertumbuhannya. Nah, ini contoh salah satu buah yang sengaja kita pelihara. Jadi memang seperti ini. Kita pelihara beberapa buah kita pelihara sengaja sampai tua, kemudian nanti kita akan benihkan kembali. Kita akan benihkan kembali. Nah, ini sangat bagus. Sangat lebat sekali, teman-teman nih. Buahnya cukup panjang-panjang. Tuh, tutupan.
Jadi memang sangat bagus. Tadi terkait kenapa biaya yang kami gunakan ini tidak begitu tinggi. Pertama, benih kita benihkan sendiri. Kemudian untuk pupuk, kita pun hanya menggunakan pupuk itu 3 kali. Jadi dari 1 minggu setelah tanam itu kita kasih urea, kita pacu akarnya biar pertumbuhan vegetatifnya cepat tumbuh. Setelah itu kita nanti ketika sudah umur 15 sampai 20 hari kita pupuk kembali dengan NPK, baru terakhir kita pupuk lagi di menjelang pembungaan. Nah, kemudian setelah mulai berbuah kita lakukan spray atau kita lakukan semprot secara reguler. Itu kita menggunakan fungisida dan juga pupuk serta ada insektisida gitu. Nah, untuk fungisida yang kita gunakan, kita menggunakan antrakol ya. Kita menggunakan antrakol, kemudian bisa juga menggunakan mancozeb atau diten. Kemudian kita tambahkan dengan pupuk MKP gitu. MKP sengaja kita berikan untuk meningkatkan buah, meningkatkan produksi agar buah lebih banyak gitu. Kita MKP, kemudian kita juga berikan insek itu kurakron, bisa juga yang bahan-bahan lainnya. Yang penting kita ingin mengendalikan, biasanya ada semacam lalat buah, kemudian ada ulat serta ada seperti kumbang gitu ya. Nah, itu perlu kita kendalikan sejak sedini mungkin. Tuh. Nah, di sebelah sana lahan orang itu sawah. Sengaja ini ada lahan kita tanami sayuran. Tuh. Tadi sudah kita sampaikan bahwa model yang kita gunakan tidak lebih dari 3 juta dengan luasan 1/4 hektar, tetapi hasil yang kita peroleh itu bisa lebih teman-teman gitu. Jadi untuk interval pemanenan yang kami lakukan ini adalah setiap hari ya. Jadi kita panen setiap hari dengan rata-rata produksi per hari itu bisa mencapai 120 hingga 150 gitu. Jadi setiap hari kita bisa panen 150 kg gambas gitu. Nah, kemudian teman-teman bisa hitung, kemudian kita kalikan dengan harga saat ini 3.500 gitu. Harga yang terakhir saat ini, tetapi sebelum-sebelumnya panenan awal kita masih bisa dapat harga sekitar 4.500. Karena memang saat ini menjelang tahun baru gitu ya. Tahun baru sudah mulai sedikit turun, nanti setelah tahun baru kemungkinan akan naik lagi. Tuh, ini bisa kita lihat memang buahnya masih cukup bagus. Masih sangat lebat nih, sangat-sangat lebat. Ini sudah panenan ke-12. Ini besar-besar nih. Ini sudah membawa buah lagi, calon buah. Ini cukup menarik gitu ya. Jadi gambas ini salah satu prospek usaha yang cukup menjanjikan gitu. Karena memang dari segi harga juga cukup bagus, harganya cukup stabil. Kemudian perawatannya juga cukup mudah gitu. Perawatannya cukup mudah. Tinggal bagaimana kita mengelola kebun yang kita miliki gitu ya. Kita bisa sambil jalan-jalan lagi. Memang untuk gambas ini kita harus rutin melakukan penyemprotan ketika sudah mulai berbuah, karena jamurnya cukup banyak teman-teman ya. Jamurnya cukup banyak. Nah, ini contohnya seperti ini. Dia biasanya daunnya mulai menguning, kemudian bisa kering habis gitu. Nah, oleh sebab itu kita perlu untuk mengendalikan jamur sedini mungkin gitu. Kita menggunakan antrakol gitu ya. Ini sangat menarik dan menjadi prospek bisnis yang cukup menjanjikan gitu ya. Oke, kita jalan-jalan lagi. Bagi teman-teman yang mungkin ingin berbudidaya gambas atau mungkin punya cara tersendiri, nah bisa berbagi dengan kami gitu ya. Nih bisa dilihat gambasnya cukup panjang ya. Kita coba 1, 2, tuh rata-rata 2 jengkal. Tapi memang ada yang 1,5 jengkal, 1 jengkal gitu. Tapi masih cukup bagus gitu. Artinya walaupun benih turunan yang kita gunakan di sini ini
produksinya masih cukup bagus. Teman-teman bayangkan, seperempat itu ketika kita membeli benih yang ada di pasaran gitu, seperti anggun tavi dan lain-lain, itu seperempat bisa menghabiskan modal 1,5 juta. Jadi kuncinya kita perlu melakukan seleksi terlebih dahulu. Kita seleksi dari beberapa jenis yang kira-kira bagus, baru nanti kita akan lakukan penanaman untuk di musim berikutnya. Ini salah satu juga contohnya ya. Ini yang nantinya akan kita benihkan kembali di periode berikutnya gitu. Jadi cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk terus subscribe dan share biar lebih bisa bermanfaat lagi. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.